Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda bidinil haq liyudhhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraram bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallama tasliman mazida, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Berikrar, bersaksi, bersyahadat serta mengisahkannya, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya serta memberikan salam yang lebih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mungkin saya akan mengulang dan mengulang sebuah hadis sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Man asbaha minkum minna fi sarbihi wa afa fi jasadihi inda qautu yaumih faka'annama khisat lahu dunya bihad firiha. Siapa di antara kalian yang berada di waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya seperti saat ini, serta sehat jasmaninya dan memiliki makanan untuk hari ini, maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maksudnya adalah bahwa pada saat kita saat ini dalam melaksanakan aktivitas, terutama melaksanakan ibadah dalam kondisi aman, jasad kita dalam kondisi sehat, dan di rumah kita ada yang dimakan untuk hari ini. Allah, Rasul kita menyampaikan seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepada kita, tidak menunggu rizki untuk 2 hari, 3 hari, 1 bulan, itu tidak. Tapi untuk hari ini saja ada yang bisa kita makan, maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya. Maka tidak ada kata lain kecuali bersyukur atas segala nikmatnya, berupa nikmat-nikmat yang nampak maupun nikmat-nikmat yang tidak nampak atas diri kita. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ya, kalau Pak Dahlan gitu, pernah dengar Pak Dahlan ya, menyampaikan bahwa beliau harus mengganti dari bagian pembuluhnya hanya setengah meter, 50 cm, yang itu dibelinya seharga 500 juta.
500 juta itu berarti setengah M, setengah miliar. Itu baru setengah meter gitu ya. Kalau 1 meter begini berarti setengah meter gitu. Setengah meter berarti kalau 1 meter 1 M. Padahal pembuluh yang ada di dalam tubuh kita ini ada sekitar 200 kilometer. 200 kilometer. Pembuluh kita ini kan kecil-kecil. Lagi 200 kilometer. Bayangkan 200 kali 1 M gitu ya. Ya. Jadi nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmatnya. Apalagi kita memiliki 3 hal tadi itu. Aman di tempat tinggal kita, jasmani kita sehat, yang sepertiga dari kenikmatan yang Allah berikan, dan yang ketiga adalah ada sesuatu yang kita makan untuk hari ini. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan meneruskan materi beberapa pekan yang lalu. Yang kemarin kita sampaikan yaitu pemberian amal gitu ya, diterima dengan tangan kanan atau diterima dengan tangan kiri, atau bahkan diterima melalui ya dari belakang, dari punggungnya gitu ya. Dan di situ menyatakan yang diterima dari punggungnya, maka di situ dikatakan celakalah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang nantinya menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Berikutnya adalah fase mizan. Mizan itu yaitu timbangan, yang di situ amal perbuatan manusia ditimbang dengan timbangan yang hakiki dan sangat teliti gitu ya. Kalau timbangan manusia itu bisa dibuat-buat, jangankan timbangan dulu ya, dulu ada sebuah pom yang alatnya canggih tapi ternyata masih bisa diatur, yang seharusnya keluarnya 1 liter ternyata bisa hanya ya mungkin 3/4 saja gitu, sehingga labanya bisa jadi banyak gitu ya. Itu bisa, apalagi timbangan yang biasa begini nih gitu ya. Mungkin ada yang mempermainkan timbangan, diberatkan dan sebagainya gitu. Makanya Allah dan Rasulnya mengajarkan kita semuanya di tempat-tempat yang di situ rawan sekali dengan kecurangan, kebohongan, untuk selalu berdoa dan ada doanya sendiri. Tempat yang Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang dibenci, artinya di sini bagi orang-orang yang di situ berbuat curang, adalah pasar. Di situ disampaikan timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Barang siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan barang siapa yang ringan timbangannya, gitu, kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Mengingkari ayat-ayat di sini adalah tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Allah. Karena sesungguhnya
segala aktivitas apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah ada rambu-rambunya di dalam Al-Quran dan diperkuat dalam hadis, yaitu sabda atau perkataan, perbuatan, gitu ya, gerakan yang dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mizan pada hari kiamat jumlahnya hanya satu dan memiliki 2 daun timbangan. Adapun yang ditimbang pada hari kiamat adalah amalan yang pertama, yang kedua orang yang beramal, dan yang ketiga adalah kitab catatan amal. Sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan di sini adalah yang pertama yang ditimbang adalah amalan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Athqalu syai'un fil mizani khuluqul hasan." Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak yang baik. Gitu. Jadi akhlak itu menjadi sesuatu banget, begitu ya. Makanya mungkin pernah dengar kita dalam sebuah ceramah, gitu ya, atau di situ disampaikan orang yang merugi. Siapakah orang yang merugi? Orang-orang yang bakhil, ya, yang bangkrut, begitu ya. Orang-orang yang di selama hidupnya tekun amal ibadahnya, semuanya dilaksanakan, yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dikerjakan. Tetapi oleh Allah dikatakan atau digolongkan orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Karena tidak memiliki akhlak, sering nyakiti tonggone, sering menggunjing, menggibah, iri dengki pada tetangganya. Jangankan dengan tetangganya, dengan keluarganya juga. Maka di situ ya amalan yang baik, begitu, yang sudah dikerjakan, ya diberikan orang-orang yang tadi itu, yang digunjing, yang satu, yang banyak, akhirnya habis amalan perbuatannya. Makanya akhlak itu adalah bagian yang luar biasa. Bahkan disampaikan sebelum kita berilmu itu apa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah akhlak, adab, sehingga pada saat seseorang itu menerapkan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat sesuai dengan sasarannya, kepandaiannya, kepintarannya sesuai, bukan untuk menzolimi orang lain, tapi untuk kebaikan orang lain. Dan yang kedua yang ditimbang adalah orang yang beramal. Orang yang beramal, orangnya, gitu ya, orangnya. Langsung saya bacakan artinya. Sesungguhnya pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang besar dan gemuk. Ya, kita bayangkan yang besar dan gemuk. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mencapai berat sayap nyamuk. Jadi perbandingannya yang satu itu adalah orang yang besar dan gemuk. Tapi setelah dengan timbelnya, apa timbel ya, alat timbangannya, ternyata beratnya, gitu ya, beratnya tidak mencapai berat sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk seberapa, gitu ya. Rasulullah bersabda, jika kalian bersedia bacalah ayat, kami tidak mengadakan perhitungan amal bagi mereka pada hari kiamat. Artinya membaca ayat itu, ya, membaca ayat-ayat itu ada ayat yang memang dari Allah berupa Al-Quran dan hadis, ada ayat-ayat secara alam, gitu ya. Ada ayat qauliyah, ada kauniyah. Qauliyah itu firman Allah, yang disampaikan firman Allah, bisa juga ditambah dengan diperkuat dengan hadis-hadis. Dan kauniyah adalah ayat-ayat kejadian yang ada di alam ini.
gitu ya. Kejadian-kejadian yang kita alami termasuk itu ayat-ayat Allah gitu, sebagai pengingat kita. Dan yang ketiga yang ditimbang adalah kitab catatan amal, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kemudian diletakkan catatan-catatan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu tersebut pada daun timbangan yang lain. Artinya ya sama seperti tadi itu. Jadi ada 3 hal tadi itu yang ditimbang oleh di dalam mizan, yaitu amalnya sendiri, yang kedua orangnya yang beramal, dan yang ketiga adalah kitab catatan amalnya. Berikutnya ada fase haud. Haud ini adalah orang-orang yang kemudian orang-orang yang beriman akan mendatangi telaga. Orang-orang yang beriman saja. Barang siapa yang meminumnya, meminum teh itu, apalagi dengan tangan kanan, tapi bukan teh ya, bukan teh. Barang siapa yang meminumnya, niscaya ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, telagaku seluas perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan itu ya, ini namanya perjalanan. Ini kalau dimaknakan, ditafsirkan bukan pakai apa ya, pakai pesawat saja pun juga apa, 1 bulan itu lama sekali begitu ya. Sini ke kemarin yang ke Mekah saja 8 jam gitu ya, apalagi ini perjalanan 1 bulan. Jadi telaganya seluas perjalanan 1 bulan. Pakai pesawat saja ya jauh sekali gitu ya. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya seperti, artinya banyaknya dan indahnya, itu seperti bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminumnya, niscaya ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Untuk siapa? Telaga ini, minuman ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yakin akan adanya Allah, Muhammad sebagai rasulnya dan nabi-nabi yang lain, yakin akan malaikat-malaikat Allah, yakin akan kitab-kitab Allah, yakin akan takdir Allah, dan yakin akan hari akhir. Keimanan di situ itu iman dasar ya. Jadi setiap nabi memiliki telaga. Namun telaga Nabi Muhammad SAW adalah telaga yang paling besar, paling mulia, dan paling banyak pengunjungnya, gitu ya, pengunjungnya. Ini juga ada hadisnya ya, gitu. Baik, itu saya singkat-singkat. Ini banyak dalilnya yang ada. Yang berikutnya, setelah kita melalui fase haud tadi itu, berikutnya adalah ujian keimanan di padang mahsyar. Manusia akan mengikuti sesembahannya. Orang-orang kafir akan mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ya, ada yang menyembah matahari mungkin ya, gitu ya. Bayangkan, apa enggak malah mendekat kepada matahari, gitu ya. Lalu Tuhan-Tuhan tersebut mengantarkan mereka ke neraka secara berbondong-bondong, sehingga tidak ada yang tersisa di mahsyar kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Jadi kayaknya diseser gitu ya,
orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir ini ya, tidak ada keimanan sama sekali, ya, tidak ada tidak ada di orang kafir yang menyekutukan Allah, yang tidak percaya dengan Allah dan Muhammad sebagai utusannya atau nabi-nabi sebelumnya. Itu diseser dulu berbondong-bondong, gitu ya, dengan Tuhan-Tuhan mereka, gitu ya, yang dipuja untuk memasuki neraka, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya, maka bersujudlah orang-orang yang beriman. Namun orang-orang munafik tidak dapat bersujud. Itu sudah mulai terseser lagi, gitu ya. Itu juga ada dalilnya di sini. Pada hari betis Allah yang mulia disingkapkan, yang tidak serupa dengan apapun, dan para makhluk melihatnya sebagai kemuliaan serta keagungan Allah, dan mereka diseru untuk bersujud, maka bersujudlah orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang tinggal orang munafik yang tidak bersujud. Baik, ya agak percepat untuk berikutnya. Dan yang ke-12 adalah sirat. Apa itu sirat? Ya, kalau ada yang mengatakan sebuah jembatan begitu ya, dibentangkan sirat di atas neraka jahanam untuk menuju ke surga. Sirat tersebut lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Rambut kita wajil itu masih lebih tipis dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Nabi yang pertama kali melewati sirat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan umatnya yang pertama kali melewati sirat. Ya. Berikutnya di situ dikatakan di dalam sebuah hadis, dibentangkan sirat di atas neraka jahanam, dijadikan aku dan umatku, kata Nabi, adalah orang-orang yang pertama kali melewatinya. Tidak ada yang berbicara pada waktu itu kecuali para rasul. Doa para rasul waktu itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Artinya selamatkanlah ya termasuk dengan umatnya, termasuk Nabi kita. Berdoa untuk kita semuanya, insya Allah. Amin. Di dalam neraka jahanam terdapat pengait seperti duri Sa'dan. Apakah kalian tahu Sa'dan? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya pengait tersebut seperti duri Sa'dan, namun tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali hanya Allah SWT. Ya. Dan yang mungkin saya singkat, yang terakhir ini ada dua fase, yaitu neraka dan surga. Neraka jahanam ini tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Bunga api neraka jahanam sebesar dan setinggi istana. Sesungguhnya neraka jahanam melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah iring-iringan unta yang kuning, gitu ya. Lalu apinya lebih panas 70 kali lipat dari api dunia. Sampai api itu bisa sampai bukan hanya 100 derajat loh ya. 100 derajat itu mungkin maksimalnya air gitu. Kecuali kalau awal-awal di sini ya, awal-awal diam di sini ini air itu memasaknya tidak sampai 100 derajat, cepet panas, lihat. Tapi setelah diangkat dari kompor, cepat dingin.
Jadi berbeda derajatnya yang di masing-masing daerah itu. Di daerah pantai itu tidak sampai 100 derajat. Ya, 70 kali lipat. Itu bayangkan. Ya. Itu berikutnya di sini diberikan dasar neraka sangat dalam sekali. Jadi seandainya sesuatu dilemparkan di dalamnya ke dasarnya, niscaya 70 tahun itu baru mencapai dasarnya. Bayangkan. Jadi kalau kita melempar sesuatu ke dalam neraka, itu nyampe dasarnya sini, itu butuh waktu sekitar 70 tahun. Wih, 70 tahun. Itu berapa, ya kita tidak membayangkan ya. Gitu. Lalu tubuh orang-orang kafir di dalam neraka akan menjadi besar agar merasakan pedihnya siksaan. Jadi jarak antara pundak yang satu dengan pundak yang lain, orang-orang yang kafir tadi itu diperbesar, itu seperti perjalanan 3 hari. Besarnya seberapa gitu ya? 3 hari. Antara pundak yang satu dengan pundak yang lain. Gigi geraham mereka sebesar gunung Uhud. Nah, nanti Rizka, Naya, Vira cari besarnya apa ini? Gunung Uhud sebesar apa? Itu giginya orang-orang kafir itu nanti. Sebesar itu, gitu ya. Nah, lalu berikutnya kulit mereka menjadi tebal. Setiap kali kulit tersebut hangus karena siksaan, maka akan diganti kulit yang baru lagi. Disiksa lagi, ditumbuhkan kembali. Makanya ada sebuah dalil termasuk orang-orang yang meninggalnya membunuh diri. Apa membunuh diri itu? Bunuh diri ya. Bunuh diri itu dia di dalam neraka ya, dia akan kalau bunuh dirinya dengan menusuk-nusukkan sesuatu pada atau mengiris bagian itu, maka di dalam neraka dia akan mengiris, tersiksa, sakit, setelah itu meninggal, ditumbuhkan kembali. Orang yang menjatuhkan bunuh diri karena menjatuhkan dari lantai yang tinggi dan pecah kepalanya, maka dia dikembalikan utuh kepalanya, menjatuhkan lagi, dan itu akan melakukan kegiatan itu gitu ya, kegiatan rutin seperti itu. Makanya tidak ada orang yang bunuh diri itu dikatakan dengan husnul khotimah, karena dia telah mengingkari Allah dengan tidak mempercayai bahwa Allah menjamin segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini, kecuali hanya seizin Allah, begitu ya. Dan seizin Allah itu seperti apa? Pasti semuanya Allah yang memiliki rahmat, gitu. Dan siksa neraka yang paling ringan adalah seorang yang dipakaikan padanya 2 sandal, yang karena 2 sandal tersebut mendidihlah otaknya. Itu siksa neraka yang paling ringan. Pakai sandal, ya sandal yang di neraka, setelah pakai sandalnya sampai otaknya mendidih, itu paling ringan ya. Nah, untuk bila menjalik, mudah-mudahan Allah menempatkan kita di surganya ya, amin. Dan yang berikutnya yaitu Qataroh. Orang-orang yang beriman tertahan di Qataroh sebelum masuk mereka ke dalam surga. Jadi ada orang yang beriman itu tidak langsung dimasukkan ke surga, tapi berada di Qataroh. Dalam hadis, orang-orang yang beriman yang selamat dari neraka, mereka ditahan di atas Qataroh atau jembatan antara neraka dengan surga. Jembatan antara neraka dengan surga. Jadi awalnya tadi kan
Sirat tadi itu melalui neraka. Nah, di tengah-tengah sudah mau nyampe ke surga, tertahan di situ. Tertahan di situ. Maka di antara mereka ada yang dipotong kebaikannya untuk diberikan kepada orang lain atas kezaliman yang pernah mereka lakukan. Oh, Basuni pernah misalkan memfitnah, maka kebaikan Basuni diberikan kepada orang yang difitnah tadi itu, dikurangi gitu ya. Ya, yang jelas ini situ masuk surga, ke neraka kan gitu, kewas-wasan itu pasti ada gitu ya. Setelah mereka bersih dan suci dari semua bentuk kezaliman, mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Setelah bersih dosa-dosanya ya, baru dimasukkan ke surga. Jadi pencucian di situ masih tetap ada yang berada di fase apa tadi itu? Fase kontoroh gitu ya, kontoroh. Dan yang terakhir adalah surga. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Surga memiliki 8 pintu. Di surga terdapat 100 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah Jannah al-Jannah Firdaus, Jannatul Firdaus, yang namanya Firdaus gitu ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara 2 tingkatan adalah seperti jarak langit dan bumi. Jadi bayangkan gitu ya. Oke. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Jangan hanya menyerah wis gak apa-apa wis pokoknya masuk surga ya. Tetap kita berdoa gitu ya. Karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi tingkatannya gitu ya. Di atasnya adalah Ars Ar-Rahman, dan dari sanalah terpancar sungai-sungai surga. Baik, itu mungkin yang bisa kita pelajari di tema kita yang beberapa pekan sudah kita sampaikan. Dan yang pasti Bapak Ibu semuanya, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan membalas kebaikan walaupun hanya sekecil ya, sekecil apapun ya. Begitu juga kebaikan, dan Allah juga akan membalas keburukan walaupun sekecil dzarrah. Sekali lagi kita saling mengingatkan di antara kita, keberadaan kita di dalam keluarga itu juga dalam saling untuk mengingatkan, sama-sama bercita-cita masuk surga. Kita bertetangga juga sama, bukan dengan tujuan yang lain-lainnya. Maka sekali lagi sebagai penutup, setelah semuanya ada di neraka abadi kekal, ada yang di surga kekal, maka di situ ada istilah penyembelihan kematian. Jadi tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi alam yang lain, karena alam yang abadi ya antara neraka dan surga. Insyaallah, mudah-mudahan, makanya ya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil, itu muatannya luar biasa sampai meninggal itu, sampai dimudahkan fi sakaratil maut, itu dimudahkan pada saat sakaratul maut seperti itu doa yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan kalau
Basuni ini membacakan doa itu terus dan menerus, jangan bosan, muatannya luar biasa. Nanti aja di browsing gitu ya, artinya itu luar biasa maknanya gitu ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas dengan materi yang lain insya Allah, yaitu materi perkataan emas gitu ya, perkataan emas. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, ini minta tolong itu. Di mana Ustaz? Sudah di